Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you today? It's great. Today, we wanna talk about chapter H. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 8. Let's play ular kelabang games. Yaitu, marilah kita bermain permainan ular kelabang. Well, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, karena di bab ini kita hanya satu kali pertemuan, kalian akan mengetahui mengenai instruksi dan kalian akan mengetahui bagaimana permainan dari ular kelabang. So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian akan mengetahui mengenai bagaimana permainan dari ular kelabang. More to know! Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Well, mengasihkan bukan permainannya? Tentunya, kalian sudah ingat kan bagaimana cara memainkan dan bagaimana lirik lagunya. Selanjutnya, kalian akan mengetahui mengenai kosakata pada ungkapan instruksi. Listen and repeat. Please open your book. Please open your book. Silakan buka bukumu. Stand up, please. Stand up, please. Silakan berdiri. Come forward, please. Come forward, please. Silakan maju ke depan. Clean the whiteboard, please. Clean the whiteboard, please. Tolong bersihkan papan tulisnya. Repeat after me, please. Repeat after me, please. Silakan ulangi setelah saya. Turn on the lamp, please. Turn on the lamp, please. Tolong nyalakan lampunya. Be quiet, please. Be quiet, please. Tolong tenang. Do your homework, please. Do your homework, please. Silakan kerjakan PR-mu. Have a seat, please. Have a seat, please. Silahkan duduk. Be careful. Be careful. Hati-hati. Selanjutnya, mengasihkan bukan permainan dari ular kelabang. Right now, open your book page 88. Ya, sekarang dibuka bukunya anak-anak pada halaman 68. Nah, di sini ada lirik dari lagu Ular Kelabang. Tadi kan sudah tahu tuh bagaimana permainan dan lirik lagu dari permainan Ular Kelabang. Sekarang kita selesaikan bagaimana lirik yang ada di sini. Kita isi secara bersama-sama. Oke, seperti apa liriknya ya? Ular naga panjangnya bukan, that's right, kepalang, menjalar-jalar selalu, exactly, kian kemari. And then, umpan yang lezat itu yang dicari. Kini dianya yang, that's right, terbelakang.
Kini dianya yang terbelakang. That's right. Nah, ini kurang lebih dari lirik lagu permainan ular kelabang. Nah, biasanya saat permainan diakhiri dengan kosong, 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 isi, isi, isi. Nah, and then you can say kosong, 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 isi, isi, isi. Nah, ketika mengucapkan isi, baru ya ditutup ya untuk sebagai ditanya memilih tim A or tim B. Oke, nah sekarang coba kita ucapkan liriknya kembali. Oke, one, two, three. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itu yang dicari. Kini dianya yang terbelakang. Kosong, 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 isi, isi, isi. Kosong, 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 isi, isi, isi. That's right. Nanti kita nyanyikan ya secara bersama-sama saat pertemuan bagaimana lirik lagu dari permainan ular kelabang. Oke, next. Tadi kan sudah tahu bagaimana permainan dari ular kelabang dan bagaimana lirik lagunya. Nah, di sini ada manfaat dan keuntungan dari permainan ular kelabang. Oke, Mister bacakan ya. Ular kelabang or snake and centipede game is aims to make the players to be more creative. The players can sharpen their mindsets and strategies during the game. Thus, it can be used as therapy and they can realize emotion by shooting, laughing, moving, and so on. This can also improve the player intelligence. Ya, permainan dari ular kelabang bertujuan untuk membuat pemainnya menjadi lebih kreatif. Nah, jadi membuat kalian nih menjadi lebih kreatif, anak-anak. Jadi harus dicobain ya bagaimana permainan dari ular kelabang. And then the player can sharpen their mindsets and strategy during the game. Ya, jadi pemain dapat mempertajam pola pikir dan strategi mereka selama pertandingan. Thus, it can be used to therapy and it can release emotion by shooting. Nah, jadi bisa digunakan sebagai terapi dan mereka bisa melepaskan emosi dengan berteriak, tertawa, bergerak, dan sebagainya. Nah, jadi nih ada manfaatnya nih. Selanjutnya, pembahasan materi belajar. Instruction. Ya, kita akan membahas mengenai instruction atau instruksi. Tentunya anak-anak sudah tahu kan apa itu instructions? Exactly. Use instruction to tell someone how to do something. Ya, menggunakan instruksi untuk memberitahukan seseorang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, we usually use imperative to giving instruction. Ya, kita biasanya menggunakan imperatif atau kalimat perintah untuk memberikan suatu instruksi. Oke, di sini kita menggunakan ungkapan bagaimana meminta suatu instruksi kepada orang lain. Oke, first you can say how to make a cup of coffee ya, contohnya ya, how to make a cup of coffee ya, cara membuat secangkir kopi. And then how I do ya, bagaimana saya melakukannya. Oke, selanjutnya can you show me how to? Nah, bisakah kamu menunjukkan ke aku cara? Nah, example. Can you show me how to make a cup of tea? Ya, bisakah kamu menunjukkan ke aku cara membuat secangkir teh? Nah, dan terakhir kita menggunakan ungkapan do you know how to? Ya, do you know how to? Ya, kamu tahu. Misalkan do you know how to make a cup of tea? Ya, kamu tahu cara membuat secangkir teh. Nah, di sini ungkapan yang kita gunakan untuk meminta suatu instruksi ada how to make a cup of coffee, how I do, can you show me how to, and then do you know how to ya. Nah, selanjutnya, well, tadi kan sudah tahu tuh bagaimana menanyakan sebuah instruksi kepada orang lain. Nah, di sini ada contohnya example, misalkan
Do you know how to play ular kelabang game? Ya, kamu tahu cara memainkan permainan ular kelabang. Okay, you can say, first, make a long line like a snake. Ya, pertama, buatlah garis panjang seperti ular. Second, pick two people as a gate. Ya, kedua, pilih dua orang sebagai gerbangnya. Third, the other players walk across the gate. Ya, ketiga, pemain lain berjalan melintas gerbang. Fourth, sing the song and start the game. Ya, keempat, nyanyikan lagunya dan mulai permainannya. Nah, ini merupakan contoh instruksi bagaimana menjelaskan permainan dari ular kerabang. Oke, first make a long line like a snake. Ya, pertama buatlah garis panjang seperti ular. Second, pick two people as gate. Ya, pilih dua orang sebagai gerbangnya. And third, the other player walk across the gate. Ya, pemain lainnya berjalan melintasi gerbang. Fourth, sing the song the start game. Ya, keempat, nyanyikan lagunya dan mulai permainannya. Oke, di sini kita menggunakan first, second, third, and fourth ya sebagai bilangan ordinal atau bilangan bertingkat. Nah, selanjutnya, oke, giving instruction. Nah, memberikan instruksi. Giving instruction is an expression that is used to give imperative to other people for doing or not going to something. Ya, memberikan instruksi ya merupakan sebuah ungkapan yang dimana digunakan untuk memberikan imperatif ataupun ungkapan perintah. Bisa juga commander, petunjuk ataupun permohonan. Nah, to other people ya ke orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nah, the tense used in giving instruction is ya tenses yang digunakan untuk memberikan instruksi yaitu simple present yaitu menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Oke. Nah, example misalkan in here verb one plus object. Nah, di sini rumusnya ada verb ya. Kata kerja pertama atau aktivitas yang dilakukan. Oke. And then object ya. Kemudian plus tanda seru. Nah, menggunakan tanda seru ya sebagai ungkapan perintahnya. Oke, example. Misalkan touch your head. Ya. Can you touch your head? Ya. Menyentuh kepala. Oke, nah di sini touch sebagai verb ya, kata kerja yaitu aktivitasnya. And your, nah di sini sebagai adjektif posesif kepunyaan. Nah, di sini menggunakan head ya, yaitu kepala objeknya. Oke, menyentuh kepalanya. Oke, kepalamu. Oke, touch your head ya. Sentuh kepalamu. Nah, di sini menggunakan tanda seru ya yang memastikan suatu perintahnya untuk dilaksanakan. Nah, sampel selanjutnya di sini kita menggunakan be atau to be ya. Ini termasuk dalam auxiliary verb ya. Tidak mempunyai makna. Nah, di sini ada adjektif atau kata sifat, noun, kata benda, and adverb, kata keterangan. Nah, di sini tetap yang menggunakan tanda seru ya. Oke, sampel. Be quiet ya. Di sini kita menggunakan be quiet ya. Oke, setelah kata be di sini kita quiet termasuk ke adjektif ya, kata sifat yang artinya apa? Mohon tenang atau tolong diam. Oke. Nah, di sini menggunakan verb ya, kata kerja simple present. Nah, di sini dia menggunakan verb. Jadi menggunakan be ya atau auxiliary verb. Selanjutnya verb plus noun and plus please. Oke, di sini ada verb ya, kata kerja pertama, and then plus noun atau kata bendanya, and then plus please ya sebagai tanda untuk perintahnya dilakukan. Oke, menggunakan tanda seru juga ya. Nah, untuk perintah yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain. Nah, kita bisa mengucapkan don't ya, diawali dengan kata don't. Yang artinya apa? Jangan, oke. Don't plus verb one, kata kerja pertama atau aktivitasnya, plus noun ya, benda, and then plus please ya, sebagai tanda perintah untuk dilakukan. Oke, simple.
Sweep the floor please. Ya, sweep the floor please. Silakan sapu lantainya atau tolong sapu lantainya. And then don't cross the street. Don't cross the street. Nah, di sini contohnya ya. Pertama verb sweep sebagai apa? Sweep. Verb ya kata kerjanya atau aktivitasnya ya itu menyapu. Oke, the floor yang artinya apa? Lantai. Nah, di sini menggunakan the ya. Itu kata sandang ya, yang sudah pasti menjelaskan bendanya. Oke, floor ya. Lantai. Oke, jadi sweep the floor ya. Sapu lantainya. Oke, please ya. Silakan sapu lantainya. Nah, di sini ada tanda seru ya yang menjelaskan untuk melakukan perintah tersebut. Oke, kemudian di sini menggunakan don't ya, yang artinya apa? Untuk tidak melakukan aktivitas yang kita inginkan. Oke, atau kita lakukan kepada orang lain. Nah, misalkan don't cross the street ya, jangan menyeberang jalan. Oke. You can say your friend, don't cross the street my friend. Ya, jangan menyeberang jalan. Oke, di sini menggunakan don't. Kemudian cross kata kerjanya atau verb one-nya. And then the street sebagai bendanya ya. Di sini kurang ya tambahin please ya untuk menjelaskan perintah agar tidak dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya right now open your book page 72 ya. Sekarang dibuka kembali bukunya anak-anak pada halaman 72. Tadi kan sudah tahu tuh bagaimana menggunakan ungkapan instruksi atau imperatif. Nah, di sini ada latihan ya untuk kalian. Latihannya seperti apa? Oke, contohnya misalkan tadi kan sudah tahu tuh kosakata dari masing-masing ungkapan ataupun instruksinya. Oke. Nah, kalian diminta untuk mencocokkan jawaban yang sesuai ya yang ada di sini number 1 until number 10. Nah, dengan yang ada di sini dalam bahasa Indonesianya. Nah, misalkan contohnya number 1, please open your book. Nah, kira-kira jawaban sesuai apa? Misalkan kalian sudah tahu jawabannya, tinggal ditarik garis ya. Dicocokkan seperti ini contohnya. Oke. Ini bukan berarti benar ya, ini hanya contoh saja. Oke. Jika tahu jawabannya seperti ini ya, ditarik garis. Oke, misalkan please open your book. Silakan duduk, maju ke depan, buka bukunya, harap tenang, berdiri, bersihkan papan tulis, tutup pintunya, matikan radio, ulangi setelah saya, dan nyalakan lampunya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat dalam bahasa Indonesia apa? Dalam arti please open your book. Ya. Oke, untuk latihannya ditunggu ya hari ini. Well, time is up. Ya, waktunya sudah habis. Thanks for your attention. I hope you enjoyed. No, let's end this class say Alhamdulillah. And the last say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye. Thanks for watching.